Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rian Wipangestu. Nah, kali ini saya ingin memberikan informasi seputar perumahan di daerah Karawang Barat dengan luas tanah yang cukup luas, harga murah, dan lokasi sangat strategis. Nah, seperti apa? Ayo ikuti saya. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di perumahan Golden Karawang City, tepatnya di daerah Karawang Barat. Rumah dengan tipe Marigold Hook. Teman-teman bisa lihat semua ya, di sini konsepnya sangat bagus sekali ya. Jadi ini ala-ala modern tropis. Nah, sekarang saya udah berada di carport. Teman-teman bisa lihat ya, untuk tipenya adalah Marigold Hook dengan luas tanahnya 140 meter persegi dengan luas bangunan 60 meter persegi. Nah, ini kebetulan yang saya review ini adalah di posisi hook ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, di sebelah ini ada taman yang cukup luas, bisa kita jadikan sebuah tempat santai nantinya atau tempat ngopi dan lain sebagainya, atau bermain buat anak-anak. Nah, di sebelah kanan ini juga di depan kaca juga ada sama juga taman yang sudah dibuat sedemikian rupa. Cuman karena sekarang ini lagi musim panas ya, jadi secara rumputnya ini memang agak sedikit kurang bagus penghijauannya, sehingga agak sedikit gersang. Nah, sekarang kita udah berada di depan teras. Kita sekarang mau melihat untuk dalamnya seperti apa. Nah, sebelumnya di sini untuk terasnya udah menggunakan granit ya dengan ukuran 60 x 60. Ini modelnya kita ada tangganya ya. Jadi kita naik tangga baru masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita mau coba masuk untuk ke rumahnya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk pintunya sendiri udah menggunakan sistem smart door lock ya. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki ke area living roomnya. Nah, di sini untuk kusenannya sendiri kaca itu menggunakan PVC ya teman-teman. Nah, ini udah menggunakan PVC. Dan untuk kordenya sendiri ini udah diaplikasikan dengan warna abu-abu gelap sehingga terkesan sangat minimalis seperti konsepnya ala-ala modern tropis. Nah, untuk living room sendiri secara ukuran ini cukup luas ya, untuk bisa bersantai bersama keluarga, apalagi dengan ditambahkan seperti sofa-sofa yang kecil minimalis dan juga meja yang minimalis, nantinya pasti akan menambah keminimalisan di area living room ini sendiri. Dan untuk plafonnya ini cukup tinggi ya, sekitaran ada 4 meter, sehingga secara kita sedang berada di dalam itu tidak ada rasa panas sama sekali, apalagi ditambah dengan sirkulasi atau ventilasi yang ada di atas dan juga ada kaca yang di bagian atas, sehingga untuk sinar matahari akan masuk ke dalam ruangan ini tanpa kita menyalakan lampu. Pada saat siang hari pun ruangan ini udah cukup terang. Area dindingnya sini bisa kita gunakan juga untuk penempatan TV. Nah, ini yang udah dibuat desainnya dengan menggunakan bahan HPL ya teman-teman, jadi terkesan minimalis banget, apalagi perpaduan warnanya adalah warna abu-abu dengan motif sepertinya marmer, jadi terkesan elit banget, apalagi ditambah dengan nantinya TV dengan ukuran kurang lebih 50 in. Nah, untuk di pojokan sini ini udah terdapat dapur kering ya. Jadi dapur kering ini memang kecil, simple, tapi bisa kita pakai juga untuk proses masak untuk keluarga, yang kita setting juga depannya dikasih meja makan. Tapi ini kalau menurut saya ini mejanya agak terlalu gede ya. Kita bisa gunakan dengan meja yang lebih kecil lagi sehingga tidak mengurangi ruangan di area living room ini. Ya, kalau menurut saya sih ini ruangannya cukup luas. Oke teman-teman, setelah tadi kita memberikan informasi mengenai living roomnya, sekarang saya akan menginformasikan mengenai kamarnya. Jadi untuk tipe rumah ini terdapat 3 kamar ya. Nah, yang pertama adalah kamar utama. Yuk kita lihat kamar utamanya seperti apa. Nah, untuk kamar utamanya sendiri secara ukurannya ini kurang lebih 3 x 4 meter ya, memang cukup luas karena di belakangnya nantinya ada kamar mandinya. Nah, ini tuh untuk kamarnya sendiri udah dilengkapi dengan fasilitas seperti kasur ya, spring bed, dan juga di sini ada ornamen dindingnya itu seperti tambahan HPL juga yang bisa dipasang cermin dan juga bisa digunakan sebagai meja rias nantinya. Nah, kemudian untuk di area pojok sini sebelum memasuki ke area kamar mandi, ini juga terdapat lemari ya yang sistemnya ini udah tanam nih, tanam ke tembok, dan juga ini menggunakan kaca ya, bisa kita lihat nih. Nah, bahannya sendiri pun juga ini menggunakan HPL juga
Ya, jadi cukup minimalis dan juga bisa kita gunakan sebagai penempatan baju-baju untuk keluarga. Ya, ini untuk lemarinya. Dan untuk kamar mandinya sendiri ada di sebelah kiri. Dengan ukuran yang cukup luas juga, sekitar 2,5 meter kali 2 meter. Ya, memang cukup luas ya. Baik, ini untuk kamar utamanya. Kemudian untuk kamar keduanya ada di sebelah sini. Nah, ini untuk kamar keduanya. Secara ukurannya nih kurang lebih 2,5 kali 2,5 ya. 2,5 kali 2,5 meter. Berarti ini bisa digunakan sebagai kamar anak. Karena secara luasnya memang nggak terlalu luas banget, tapi cukuplah untuk sebagai jadikan kamar anak. Ini juga udah bisa dilengkapi dengan fasilitas seperti meja, sebagai hambalan buat tempat-tempat penyimpanan buku dan lain sebagainya. Ada kasur juga dengan ukuran sekitar 180 kali 120. Ada juga rak lemari yang udah dibikin sedemikian rupa minimalisnya ini ya, dan juga ada cermin di sini sehingga kita tak perlu lagi ada lemari yang perlu cermin karena udah ada cermin di area dinding. Nah, ini untuk kamar keduanya. Sekarang kita lanjut ke kamar ketiga. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki ke kamar yang ketiga ya. Untuk kamar yang ketiga ini secara luasnya tuh kurang lebih sama dengan kamar yang kedua, yaitu 2,5 kali 2,5. Tapi untuk kamar yang ketiga ini mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai tempat bekerja ya, atau kantor di rumahnya, atau mungkin yang hobi ngonten, hobi ngegame. Ruangan ini sangat cocok digunakan sebagai tempat kerja. Nah, ini posisinya ada di paling depan ya. Secara bangunan ada di paling depan. Dan ini juga ada kaca-kaca yang bisa kita lihat sendiri. Ini juga untuk menambah ventilasi serta pencahayaan yang sangat bagus masuk ke dalam kamar yang ketiga ini. Jadi tanpa kita menyalakan lampu di siang hari pun juga kamar ini akan pastinya terang dan tidak perlu menyalakan lampu. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki ke area toilet ya. Area toilet ini terletak di sebelah kanan TV. Ya, jadi setelah masuk dari ruang tamu langsung belok kiri langsung menuju ke toilet. Untuk luasnya sendiri sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter ya ini ya. Jadi cukup luas sebagai kamar mandi utama atau toilet utama. Nah, di sini udah langsung terdapat kloset duduk ya. Udah difasilitasi kloset duduk dan juga ada wastafel yang bisa kita gunakan sebagai cuci muka atau gosok gigi dan lain sebagainya. Untuk pintunya sendiri juga udah menggunakan bahan PVC atau aluminium. Dan untuk plafonnya sendiri nggak terlalu tinggi ya, jadi ini lebih rendah dari ruang tamu maupun kamar. Tapi nggak terlalu rendah juga sih. Dan lampunya juga udah menggunakan downlight dan bahan plafonnya sendiri adalah gypsum. Nah, di sini ada ventilasi udara yang bisa kita buka setiap saat untuk bersirkulasi udara dan memberikan sirkulasi udara ataupun pencahayaan yang masuk ke dalam kamar mandi sehingga pada saat kita berada di dalam kamar mandi tidak terlalu panas. Nah, dari tadi berarti saya belum menjelaskan mengenai harganya ya. Untuk harganya sendiri, untuk tipe rumah ini di kisaran 400 jutaan. Jadi menurut saya dengan harga 400 jutaan, dengan luas tanah seperti ini, seluas ini, itu menurut saya sangat murah ya. Apalagi dengan kualitas bangunan yang cukup lumayan bagus. Nah, yang menjadi poin plusnya lagi untuk hunian ini, itu sangat strategis banget ya. Karena sangat dekat dengan Mall Resindo, KCP, dan juga sangat dekat dengan akses jalan tol Kerawang Barat. Selain itu juga ada rumah sakit, pendidikan, jadi sangat dekat dengan hunian ini. Maka dari itu, ini sangat recommended banget buat teman-teman semuanya untuk dipilih sebagai hunian terbaik. Sehingga rumah ini adalah sangat recommended banget buat teman-teman semua untuk dijadikan hunian yang terbaiknya di daerah Kerawang. Maka dari itu jangan lupa juga untuk selalu follow kami ya di YouTube kami. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe di channel YouTube kami. Karena nantinya kita akan memberikan berbagai informasi seputar properti-properti yang ada di daerah Kerawang dan sekitarnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.